Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang Margoda Sinerga dimanapun Anda berada, kembali menyapa siang hari ini bersama Radio Suara Desi Sinerga di Pesona Wisata. Dan seperti yang sudah disampaikan, siang hari ini Reza tidak sendiri. Sudah ada satu narasumber kita dan spesial sekali narasumber kita ada Dr. Wisnu Kuncoro selaku dokter spesialis paru RSUD Wonosari. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak. Oke, ini nanti kita akan membahas seputar penanganan pencegahan penularan virus corona ya. Iya, betul, Mbak. Ini yang sedang marak-maraknya nih, Pak. Di mana semua masyarakat di Indonesia sedang panik. Ini mungkin nanti informasi-informasi yang akan disampaikan mungkin mengatasi kepanikan dan apa sih corona, di mana bukan hanya Indonesia, Pak, ternyata banyak negara juga ya, Pak. Negara, iya. Oke, seputar corona sendiri, Pak, ini mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap gitu ya, seperti apa sih corona ini, Pak? Ya, jadi virus corona ini adalah suatu virus yang sebenarnya satu keluarga dengan virus yang dulu sudah ada. Jadi dulu ada yang namanya kasus MERS-CoV yang ada di Timur Tengah. Kemudian ada juga SARS yang juga menyerang sebagian Timur Tengah, sebagian negara Asia dan sebagian Eropa. Jadi virus yang sekarang ada itu adalah keluarga virus yang dahulu. Iya. Tapi tetap baru. Jadi keluarga baru dari virus yang terdahulu. Virus yang kemarin-kemarin yang dulu ya, dulu juga menghebohkan dunia dua itu. Cuman memang yang corona ini adalah jenis yang baru. Jenis yang baru. Tapi dia sama atau berbeda nih, Pak? Jadi kemiripannya 60%. 60% ada kemiripan. Jadi ada 40% yang dia beda dengan keluarga yang dulu. Oh iya, tetap ada kemiripan. Dan dari virus corona ini sendiri, Pak, ini virus corona yang virus yang bisa dikatakan menular. Memang menular ya, Memang Pak? Menular, ya. Ini menular, ini cara penularannya dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia atau bagaimana, Pak? Ini virus ini bisa menular sedemikian rupa sampai negara-negara di dunia ini seheboh ini. Iya. Jadi penularannya karena ini virus, jadi pada umumnya menular melalui droplet atau udara. Iya. Jadi melalui percikan yang kita batukkan atau kita ludahkan atau kita bersin. Iya. Jadi melalui media itu maka dalam jarak 1-2 meter itu kuman atau virus ini akan masuk ke orang kedua. Oke. Nah, cuman untuk timbul satu penyakit maka selain ada virusnya maka daya tahan tubuhnya harus rendah. Jadi kalau misalnya ada virusnya yang masuk ke orang kedua tapi orang keduanya ini sehat atau kuat, ya nggak akan timbul penyakit. Oh, ini jadi berarti sistem imun ya, Pak? Sistem imun juga yang mungkin seseorang itu beda-beda sistem imunnya. Ada yang kebal, ada yang pas keserang mereka sedang drop gitu ya, Pak? Sedang misalnya capek, kurang tidur, istirahat, kelihatan lemah seperti itu. Oke, jadi ini mudah sekali, bukan hanya virus corona sepertinya, tapi virus-virus yang lain kalau tubuh kita sistem imunnya sedang drop memang gampang sekali gitu ya, Iya, Pak? jadi virus corona ini kemudian virus influenza biasa dan sama seperti TBC ya, itu juga sama. Jadi selalu ada kuman atau bakteri dan daya tahan tubuh yang rendah. Oke, dan ini dari virus corona ini sendiri, Pak, ini kemarin di media juga sempat beredar kabar gitu bahwa corona ini awalnya dari hewan yang dimasak, yang dikonsumsi masih mentah. Apa ini ada pembenaran? Ya, jadi kasus pertama kan ditemukan di Wuhan ya. Ya, di Wuhan. Menurut cerita kan di pasar hewan yang di daerah Wuhan. Nah, cuman dari penelitian WHO ini masih belum bisa dipastikan apakah hewan tertentu menularkan atau membawa virus ini. Jadi beberapa gosip ada yang bilang kelelawar, ada yang bilang ular, ada yang bilang hewan-hewan lainnya. Nah, cuman memang kebetulan hewan-hewan tersebut dijual di pasar hewan di Wuhan. Nah, cuman kalau melihat kan banyak daerah-daerah lain di luar Cina juga menjual seperti itu dan itu dikonsumsi di luar Cina. Nah, mengapa timbulnya di Cina? Nah, ini masih dalam penelitian dari WHO, belum ada rilis resmi hewan apa yang memang memerantarai. Saat ini belum ada. Oke, berarti memang dari virus corona ini atau mungkin masih dalam penelitian apakah manusia bisa terinfeksi corona dari hewan gitu ya, Pak? Ya, jadi memang dari awalnya itu memang hewan-hewan yang dijual di situ istilah tersangka. Jadi diduga
hewan-hewan dijual itu adalah menularkan virus. Cuman yang mananya kita belum bisa memastikan. Nah, dari dahulu ke sekarang ternyata menjadi penularan dari manusia ke manusia. Nah, kapan itu hewan ditularkan ke manusia kita juga belum bisa memastikan. Belum bisa dipastikan. Apakah waktu di Wuhan itu atau di mana? Saat ini belum ada pernyataan resmi. Oke. Jadi masih dalam penelitian gitu ya Pak. Dan memang seluruh dunia sekarang sedang heboh-hebohnya nih Pak. Sampai Arab Saudi juga untuk akses ibadah ditutup sementara gitu ya, karena untuk pencegahan penularan virus gitu. Dan di Indonesia sendiri nih Pak, dikabarkan kemarin setelah 4 yang terinfeksi ternyata ada 2 lagi yang terinfeksi. Itu juga benar? Benar. Jadi kabar terakhir kan sampai 6 ya, saat ini masih 6 pasien konfirm atau positif dengan corona. Dan untuk masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul sendiri nih Pak, ini dimana bukan hanya Gunung Kidul tapi seluruh masyarakat di Indonesia bisa dikatakan panik. Ini agar masyarakat Gunung Kidul tidak panik, ini bagaimana cara membedakan antara virus corona mungkin dengan influenza atau mungkin dengan virus yang lain? Ini perbedaan atau ciri-ciri virus corona ini seperti apa menyerang manusia? Jadi virus corona ini menyebabkan flu yang namanya COVID ya. Jadi perlu tahu bahwa kumannya atau virusnya itu dinamakan kalau dulu corona awal berjangkitnya namanya novel corona. Sekarang menjadi SARS-2. SARS-2. Itu virusnya. Sedangkan penyakitnya namanya COVID-19 atau COVID-19 yang sekarang ngetren itu. Jadi COVID-19 itu penyakitnya. Virusnya namanya SARS-2. Nah, COVID-19 ini adalah perwujudannya itu flu. Ya flu seperti flu biasa. Tidak ada beda dengan flu yang kita kenal seperti demam, batuk, pilek. Nah, cuman yang membedakan adalah dia mempunyai kontak dengan pertama negara-negara yang memang terjangkit sekarang atau orang yang memang dipositifkan untuk corona. Jadi ada istimewanya dengan flu yang lain adalah dia ada riwayat berkunjung dan riwayat kontak. Kalau gejalanya sama Mbak, sama. Cuman nanti bergantung dari kondisi masing-masing orang. Itu perkembangan penyakitnya bisa cepat sekali. Jadi penyebaran penularan ini lebih cepat dibanding flu biasa. Tapi gejalanya sama seperti flu biasa. Jadi ya demam, ya batuk, ya pilek. Dari gejala-gejala tersebut kemarin juga sempat beredar kabar juga selain demam, terus batuk dan juga pilek, katanya juga menyerang pernafasan juga. Jadi pada tahap lanjut, pada misalnya kondisi tubuh yang kurang bagus, maka akan timbul gejala baru yaitu sesak nafas. Jadi virus ini dari mulai saluran nafas atas menjadi saluran nafas bawah, sehingga menjadi yang namanya pneumonia yang nanti menyerang paru-paru. Nah, nanti gejalanya menjadi tampak lagi sesak nafas yang begitu nyata. Pada awalnya ya flu biasa, kalau ini berlanjut menjadi pneumonia. Dan nanti pada pemeriksaan di dokter nanti bisa kita ronsen dan sebagainya, tampak gambaran di ronsennya itu tampak pneumonia. Jadi memang kita harus waspada nih Pak. Di musim yang seperti ini juga nih daya tahan tubuh juga harus lebih ditingkatkan juga. Ini mungkin selain tadi sudah disampaikan gejala-gejalanya seperti apa gitu. Dan mungkin tadi bisa virus corona ini sendiri atau COVID-19 ini memang sangat unik, gimana cara penularannya atau cara pengecekannya. Apakah ada kontak dengan warga negara asing atau mungkin berkunjung gitu. Nah, ini juga bagaimana Pak cara untuk kita melindungi diri kita dari serangan virus corona tersebut? Jadi melindungi diri kita dari terjangkit virus corona ini sebenarnya sama dengan kita melindungi terhadap penyakit lain. Jadi prinsipnya adalah daya tahan tubuh. Jadi tidak perlu terapi yang baru atau terapi yang mungkin berlebihan. Jadi pada pokoknya pertama adalah daya tahan tubuh. Jadi virus itu akan menjadi penyakit apabila dia masuk ke tubuh dan dia berada pada orang yang daya tahan tubuh rendah. Sehingga kita harus mempertahankan atau meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara pola hidup sehat. Dari mulai pola makan yang teratur, gizinya berimbang lengkap. Kalau orang bilang dulu 4 sehat 5 sempurna. Itu dilengkapi, kemudian dengan istirahat yang cukup, mengontrol stres, kemudian bila terdapat polusi kita lindungi polusi.
Ya seperti itu Mbak. Jadi Oke. pola hidup sehat, intinya pola hidup sehat. Tidak perlu berlebihan harus konsumsi. Kalau di media kan mungkin makanan tertentu ya, seperti jahe dan sebagainya. Itu boleh. Itu ya boleh. kalau jahe empon-empon ya monggo, itu kan tidak kita salahkan ya. Iya. Tapi bukan hanya itu. Jadi pola hidup sehat ya itu kan memang harus lengkap. Bukan hanya jahe atau apa gitu, tapi harus ya ada nasinya, ada lauknya, sayurnya, gitu. Vitamin dan sebagainya, harus komplit. Ya, terima kasih Pak penjelasan seputar tadi disampaikan Gantene Sinerga dari virus corona sendiri seperti apa penularannya dan juga ciri-ciri dan cara mencegah juga nih tadi disampaikan karena sekarang memang di pasaran lagi laris banget nih Pak jahe merah. Tapi itu boleh dikonsumsi, cuma kita juga harus meningkatkan gaya hidup sehat seperti tidur yang cukup. Iya, jadi kalau misalnya kita konsumsi jahe banyak tapi kita capek kan ya sama saja. Iya, sama aja gitu ya Pak. Jadi memang semuanya harus imbang. Pola hidup yang sehat juga dan dari virus corona tadi disampaikan juga bagaimana cara melindungi dari virus corona tadi juga sudah disampaikan. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat Gantene Sinerga untuk selalu menjaga gaya hidup yang sehat gitu. Ini dari ini Pak, virus corona ini sendiri virus ini bisa bertahan atau menyerang manusia ini berapa lama nih Pak? Iya, jadi dikenal namanya inkubasi ya. Inkubasi itu saat kuman masuk dan saat timbul gejala. Dan ini masing-masing orang beda. Kalau diambil rata-rata itu ya 2 minggu. Kita pakai patokan rata-rata orang dewasa yang seluruh dunia ini 2 minggu kita beri patokan. Nah itu dari mulai dia ketularan sampai dia timbul, sehingga pada saat seseorang mungkin dia bepergian ke daerah yang itu terjangkit, kemudian dia kontak dengan seseorang yang dinyatakan sakit, itu nanti kita awasi sampai 2 minggu. 2 minggu. Jika 2 minggu itu tidak ada keluhan, itu dinyatakan aman. Tapi aman ini juga tidak bisa 100%. Kita tetap harus mengawasi terus karena masing-masing orang itu kan mempunyai data itu berbeda. Ada yang inkubasinya lama, bisa sampai 3 minggu. Ada juga inkubasinya yang cepat. Dan juga dilihat juga faktor-faktor seperti penyakit-penyakit yang sudah ada. Misalnya orang sudah punya gagal jantung. Orang sudah punya penyakit paru yang lama, misalnya pernah sakit TBC atau sakit asma. Atau misalnya orang-orang yang gagal ginjal dan sebagainya. Jadi penyakit pemberat ini akan memudahkan virus ini akan menjadi lebih cepat untuk timbul menjadi penyakit. Lebih cepat, Dan di Gunung Kidul ini sendiri Pak, mobilitas pariwisata atau mungkin kedatangan dari orang-orang warga negara asing gitu. Ini bagaimana cara mereka melindungi diri dari kegiatan-kegiatan atau mobilitas seperti itu? Atau mungkin karena warga negara atau masyarakat Gunung Kidul yang berkunjung ke luar negeri atau mungkin ada suatu pekerjaan yang di sana, ini juga bagaimana cara mereka untuk melindungi? Ya, jadi pada daerah wisata memang kita tidak bisa sepenuhnya berharap bisa istilahnya perlindungannya bisa betul-betul total ya. Soalnya kan yang namanya pariwisata itu kan datang pergi ya. Jadi misalnya ada sekarang Gunung Kidul kan memang sedang rising star ya. Mungkin dibandingkan daerah lain sedang naik-naiknya. Nah, wisatawan itu bisa lokal, bisa luar negeri. Nah, kalau negeri kita kan bisa ya datang dari negara yang aman dan negara yang tidak aman. Dan juga apalagi ada misalnya orang yang daerah Gunung Kidul baru datang dari luar negeri, misalnya umroh atau apa itu, jadi bisa berbagai macam. Nah, yang pertama ini memang dari kebijakan yang kita ambil, kita menerapkan di pintu-pintu yang di bandara, yang mulai dari Jakarta dan sebagainya itu adalah suatu deteksi dini. Deteksi dini bagi orang siapapun yang dia tadi kriterianya dia baru pulang dari negara-negara tertentu atau kontak dengan orang tertentu yang ditentukan tadi, dia dari bandara atau pelabuhan akan dibekali suatu kartu kuning namanya health card ya. Jadi kartu pengawasan untuk pasien, kartu bentuknya warna kuning ini. Dari bandara nanti dibawa pulang ke daerah masing-masing. Nah, dari pihak bandara atau pihak pelabuhan akan menghubungi dinas setempat. Nah, selama 14 hari dari itu orang ini akan diawasi. Seandainya sakit, dia diwajibkan untuk lapor kepada rumah sakit, fasilitas kesehatan, dokter yang terdekat. Itu salah satu kita deteksinya dari situ. Ya, maksud juga kita juga berpesan pada teman-teman rekan di rumah sakit atau di klinik,
setiap pasien baru yang sekarang masuk ke rumah sakit harus dibekali pertanyaan baru. Pertanyaan baru. Jadi, apa nih Pak pertanyaannya? Pertanyaan lah ya tadi. Pernah berkunjung ke daerah-daerah tertentu yang dinyatakan itu positif, atau pernah kontak yang sekarang ini ada di Jakarta maupun yang lainnya. Oke, berarti ketika orang itu terinfeksi, mungkin ya Pak terinfeksi, lalu si orang yang terinfeksi ini ditanya gitu ya, berinteraksi dengan siapa saja gitu ya. Jadi misalnya dia datang di bandara dan ternyata dia dari scanning panas di bandara terdeteksi, dia langsung bisa dimasukkan rumah sakit. Kalau dari scanning di bandara itu lolos dan dia memang dari daerah yang terjangkit, tadi dia diberi kartu. Kalau sampai ke daerah tertentu, dia dipantau selama 2 minggu, diserahkan pada dinas tempat. Nah, seandainya nanti ternyata dalam 2 minggu itu dia aman, ya sudah. Tapi kalau dalam 2 minggu dia ternyata ada sakit-sakit flu, dia wajib lapor ke rumah sakit terdekat. Gitu aja. Dan tadi di awal sempat disampaikan bahwasannya virus corona ini penyebarannya juga melalui udara gitu ya Pak. Karena juga tadi dijelaskan juga di awal virus corona ini tanda-tandanya ada batuk juga. Nah, ini mungkin bagi mereka yang terinfeksi virus corona dan mungkin dia belum tahu gitu Pak. Ketika dia batuk atau mereka sudah tahu tata cara untuk mengatasi mungkin batuknya atau pileknya ini bagaimana? Ya. Jadi agar penularannya tidak terlalu melebar gitu Pak. Iya. Jadi kan kita punya tanggung jawab ya, tanggung jawab terhadap kita sendiri dan juga tanggung jawab kepada orang sekitar kita, keluarga maupun teman dan orang yang bukan keluarga teman. Jadi kalau kita sakit flu atau kita batuk ya kita wajib ya punya kesadaran untuk ya tadi menjaga apa? Menjaga yang kita punya penyakit ini jangan sampai menyebar ke orang lain. Ya pertama ya kita pakai masker. Kalau kita pas batuk, itu tata cara batuk yang harus yang punya etika. Sehingga kalau punya tisu, punya sapu tangan ya. Kita ditutup. Lalu kalau itu dibuang di tempat yang tertutup. Jadi tidak boleh kita pakai tisu atau buang sembarangan juga tidak boleh. Itu kan etikanya nggak ada. Kemudian kalau terpaksa nggak ada ya kita pakai baju kita. Jadi dibatukkan di baju ya udah. Jadi kita mempunyai kewajiban melindungi orang-orang sekitar kita. Itu yang pertama ya pemakaian masker. Selama kita batuk boleh kita masker. Tapi sekali lagi masker ini juga tidak boleh berlebihan. Jadi sampai sekarang kan sampai kelangkaan gitu ya Pak. Nah ini juga yang ingin saya tanyakan gitu Pak seputar masker, karena sekarang masker menjadi sangat susah sekali untuk kita dapatkan. Ini mungkin juga bisa menimbulkan mungkin dari orang-orang di rumah sakit atau mungkin rumah sakit juga susah mendapatkan masker atau gimana nih Pak karena kelangkaan yang terjadi seperti ini. Dan mungkin bagaimana sih tata cara penggunaan masker, apakah hanya untuk orang yang sakit atau orang yang sehat juga harus menggunakan masker? Jadi memang karena hebohnya ini hebohnya corona, entah heboh benar-benar heboh penyakitnya atau heboh medianya pemberitaan ini menjadikan sekarang ini terjadi panik massal panik massal. Pembelian masker, pembelian hand sanitizer itu terlalu berlebihan sehingga banyak stok kosong di pasaran. Padahal mungkin banyak pihak yang memang harus membutuhkan, seperti rumah sakit dan sebagainya yang membutuhkan masker. Pada saat ini menjadi kesulitan untuk mendapatkan masker. Karena kepanikan massal sehingga semua dibeli. Bahkan ada yang menimbun dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak bijaksana. Jadi masker ini memang kegunaannya banyak ya. Jadi masker pertama digunakan untuk tenaga medis pada saat dia bertugas, pada saat dia operasi dan sebagainya. Kemudian kedua adalah masker ini digunakan pada saat kita melindungi terhadap polusi. Misalnya orang-orang yang bekerja di industri yang polusi tinggi. Nah itu sebenarnya memang harus pakai masker. Ini tujuannya untuk melindungi terhadap polusi. Lalu yang ketiga adalah masker yang dipakai pada saat orang sakit, terutama yang sakit yang melalui pernapasan seperti flu, influenza, TBC itu memakai masker. Nah untuk orang sehat ini juga kita melihat kondisi. Jadi sebenarnya orang sehat ini melihat lingkungannya. Seandainya di lingkungannya itu memang istilahnya kondisinya aman, ya sebenarnya tidak perlu pakai masker. Tapi bila mana dia berada, ya contohnya sekarang misalnya orang sehat berada di Wuhan, ya otomatis kan harus pakai masker, menggunakan masker gitu. Jadi memang lihat kondisi gitu ya. Jadi pada orang sehat ya kita lihat kondisinya. Pada saat dia berada misalnya dekat orang yang memang dicurigai gitu, ya harus pakai masker. Tapi bila mana dia kondisinya lingkungannya aman, itu sebenarnya tidak harus pakai masker. Yang penting adalah sekali lagi tadi daya tahan tubuh
Ya tadi dengan harus menahan semuanya. Pola hidup yang sehat nih. Iya. Nah ini apa ya Pak? Hal yang bisa dikatakan bagi semua masyarakat ini hal yang sepele, tapi ternyata manfaatnya luar biasa, gaya hidup sehat ini Pak. Sehat, ya. Oke, dan juga mungkin cara mencuci tangan ini juga yang mungkin mereka anggap juga ini sepele, tapi ternyata dampaknya ini buat kesehatan juga sangat luar biasa apabila kita sering-sering mencuci tangan gitu ya. Jadi cuci tangan ini ya tadi seperti kata Mbaknya itu sepele tapi sebenarnya penting. Sama pentingnya seperti kita menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi mencuci tangan dengan hal yang misalnya sederhana seperti misalnya habis makan atau mau makan, misalnya kita dari bekerja mau makan, dari bekerja mau pulang ketemu dengan keluarga, yaitu mungkin tidak biasa ya, kita tidak biasa cuci tangan karena mungkin cuci tangan itu dianggap cuci tangan itu harus orang yang di rumah sakit. Tidak, cuci tangan itu sebenarnya adalah bagian dari pola hidup sehat. Cukup sederhana, misal pakai air boleh, air bersabun boleh, hand rub boleh, kalau terpaksanya tisu juga boleh, tisu basah boleh. Jadi kita pakai yang kita punya yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalnya ini yang harus istilahnya dibiasakan ya. Mungkin orang-orang Indonesia kurang biasa ya. Karena mungkin ya itu tadi dianggapnya cuci tangan itu hanya ada orang yang di rumah sakit. Oke. Dan ini masih kembali lagi Pak ke virus corona. Kalau tadi disampaikan juga nih Kandani Sinaga, jangan lupa biasakan gaya hidup yang sehat, sering-sering cuci tangan gitu ya setelah kita seharian beraktivitas atau aktivitas apapun yang sudah kita lakukan seputar virus corona. Ini virus yang juga ditakutkan oleh warga masyarakat Gunung Kidul. Bagaimana nih Pak? Ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat Gunung Kidul agar tidak supaya mereka tuh timbul kepanikan gitu seputar virus corona? Jadi untuk pesan untuk masyarakat ya, yang pertama adalah tetap tenang ya. Meskipun kasus bertambah di Jakarta, tapi semua sistem kan sudah dibangun. Dari mulai pimpinan presiden sampai dengan di bawah itu semua sudah punya sistem yang rapi. Jadi kita semua instansi yang terkait, juga dokter paru dan sebagainya, sudah punya sistem yang rapi untuk melakukan deteksi sampai dengan penanganan. Itu harus dipahami dulu. Jadi untuk menenangkan masyarakat ya. Jangan sampai nanti timbul mungkin ketidakpercayaan atau gimana. Sementara yang misalnya yang paling gampang negara lain sudah banyak terkena, sementara Indonesia belum. Itu bukan berarti bahwa sistem kita lemah, tidak. Ya karena memang belum ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan, sistem di Indonesia sudah bagus, baik dari deteksi sampai pemeriksaan laboratorium. Kemudian dari masyarakat sendiri ya, sekali lagi kunci pertama adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ya tadi pola hidup sehat, pola hidup yang sehat. Kemudian pelindungan. Pelindungan itu kita kalau perlu memakai masker, kemudian pola hidup cuci tangan, itu juga etika batuk yang efektif. Ya, itu harus selalu diingat. Jadi ini memang gampang susah ya Mbak. Masalahnya sekali lagi harus perlu sosialisasi berkali-kali. Yang sudah disosialisasi aja kadang lupa gitu. Dan ini mungkin dari ini kan dari Sinaga tadi sudah disampaikan, masyarakat jangan panik gitu. Tidak perlu panik. Ini mungkin juga yang ingin saya tanyakan gitu Pak, seputar virus corona yang katanya sampai saat ini belum ada vaksinnya gitu. Ini untuk cara penanganan pasien apabila ada pasien yang terinfeksi virus corona ini seperti apa? Jadi kalau vaksin yang saat ini sebenarnya sudah disiapkan ya. Dari yang mengambil bagian kan dari negara China dan negara Amerika ini sudah disiapkan. Cuma namanya vaksin ini kan produksinya nggak bisa sehari-jadi ya. Jadi perlu pembuatan, kemudian perlu pengujian, penelitian juga ya. Nah ini tidak bisa kita buat langsung dipasarkan, kan tidak boleh. Dari setiap obat dan setiap vaksin itu harus setelah dibuat dia harus diteliti, setelah diteliti dinyatakan bagus, dia baru dipublish. Nah ini nggak bisa kita berharap 1 bulan 2 bulan. Nah dari keterangan pembuatnya pabriknya ini memang diperkirakan memang agak lama sih, jadi sekitar mungkin lebih 6 bulan ya. 6 bulan ini baru akan ada vaksin yang baru. Itu pun baru akan diuji cobakan ke populasi tertentu. Jadi sementara ada juga beredar mengenai antivirus yang ditarik di pasaran ya. Antivirus yang dipakai untuk penyakit yang lain, apakah itu bagus untuk yang corona? Nah sampai saat ini sekali lagi setiap obat itu harus ada namanya penelitian, baru dinyatakan ini bagus. Nah obat yang ada di pasaran ini dulunya memang bagus untuk yang keluarga yang lalu, yang MERS-CoV dan SARS pertama. Cuma untuk yang corona ini karena namanya meskipun anggota keluarga tapi ini yang baru. Nah ini belum ada penelitian yang menyatakan antivirus ini bagus. Sehingga jadi karena antivirusnya juga
baru mau diteliti, vaksinnya juga baru mau selesai dibuat dan diteliti. Maka saat ini penanganannya dari pasien corona ini adalah selain kita mengarantina dalam rumah sakit, kita memberikan terapi suportif. Terapi suportif. Seperti misalnya ya dengan oksigen, kemudian dengan infus, obat-obatan misalnya mengatasi keluhan batuk, sesek, bisa dengan nebulisasi, kemudian obat batuk, kemudian diberikan vitamin, sehingga diharapkan pasien yang dirawat yang positif corona ini lama-lama akan membaik sampai nanti dinyatakan positif dan akan dipulangkan. Ya, jadi terapi yang sekarang ini masih terapi suportif. Jadi untuk antivirus masih dalam pengembangan dan vaksin juga masih dalam pengembangan. Ya. Dan di seluruh dunia ini Pak, orang yang terinfeksi virus corona dengan yang sudah meninggal gitu ataupun yang sudah sembuh, ini bagaimana nih Pak? Bisa dikatakan lebih banyakkan yang sembuh atau lebih banyak yang meninggal akibat virus tersebut? Iya, jadi virus corona ini yang sekarang ini sebenarnya sampai saat ini sampai saat ini tidak lebih mematikan dibanding dahulu. Jadi bisa dikatakan bahayanya itu lebih bahaya yang dulu. Lebih bahaya yang dulu. Ya. Cuman bedanya yang sekarang ini lebih cepat menyebar. Lebih cepat ya. Karena melalui udara. Iya, karena melalui udara, kemudian sifat virusnya yang beda dengan meskipun satu keluarga tapi agak beda dengan yang dulu. Jadi yang sekarang ini sebenarnya lebih aman dalam tingkat kematian, tapi lebih cepat menyebar. Bedanya dengan yang dulu. Jadi mungkin itu yang mungkin bisa menenangkan kita. Jadi memang dia cepat menyebar, tapi tingkat kematiannya dibanding yang dahulu lebih kecil. Jadi untuk penyembuhan juga lebih cepat juga nih. Kecuali mungkin orangnya mungkin punya penyakit, ada riwayat penyakit yang lain, misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal dan sebagainya, itu ya beda. Ini yang kita bicarakan kan yang orang yang tidak punya penyakit lainnya. Dan konten Sinaga tadi sudah disampaikan gitu ya, macam-macam, bukan macam-macam tapi pengertian dari virus corona, tanda gejala, dan juga selain itu juga cara bagaimana kita untuk menjaga diri kita gitu. Nah ini melihat dan juga mendengar gitu ya beberapa masyarakat di Indonesia yang terinfeksi corona akibat kontak dengan warga negara Jepang gitu. Ini apakah ada kemungkinan untuk meluas lagi Pak? Kalau bicara kemungkinan ya bisa ya. Bisa jadi meluas kan lagi. Yang positif pertama itu kan memang dia kontak ya dengan seseorang dari warga negara luar. Kemudian yang nomor 2, 3 itu juga ada yang kontak dengan yang nomor 1, ada juga dia yang kontak dengan yang di perahu, yang di kapal Diamond Princess. Ya, satu yang itu. Nah, itu nanti memang ada kemungkinan memang kalau namanya kontak ya. Banyak kontak kan yang seseorang yang dalam radius 2 meter itu memang dia bercakap-cakap seperti kita ini, bercakap-cakap, kemudian dalam ruangan tertutup, ini dinamakan kontak. Nah maka memang sebaiknya yang daftar kontaknya itu memang diteliti. Dan mestinya dari pihak kementerian jadi itu juga sudah menindaklanjuti ya. Jadi daftar kontaknya sudah ada dan kemungkinan untuk positif ya namanya kemungkinan ya bisa saja kemungkinan. Kemungkinan bisa bertambah, bisa tidak. Tapi semoga aja nih Pak sudah semoga tidak bertambah lagi, semoga lekas membaik ini untuk saudara kita yang mungkin sekarang sedang dalam perawatan gitu. Dan ini mungkin juga Pak untuk masyarakat yang mudah-mudahan tidak, tapi masyarakat Gunung Kidul yang merasa terdapat gejala-gejala seperti itu, apa yang harus mereka lakukan dan mereka harus menghubungi siapa? Ya, jadi bagi masyarakat yang memang sakit ya segera periksa ke dokter dan memang saya minta kepada mungkin yang sakit yang memang dari bepergian ke daerah yang saat ini dinyatakan positif itu ya memiliki kesadaran untuk lapor. Ya, jadi itu harus dipahami bahwa memang kadangkala deteksi di bandara mungkin liwat ya, atau mungkin satu hal tidak terdeteksi di bandara atau pelabuhan, maka yang dilakukan adalah apabila sakit periksa, kemudian apabila memang mempunyai riwayat bepergian atau kontak, saya harapkan segera lapor dan ini akan tidak lanjut. Jadi jangan menyembunyikan. Artinya jangan menyembunyikan, karena apa? Ini kan bentuk kesadaran kita untuk menjaga kesehatan bersama. Jadi bukan hanya kita sendiri tapi juga kesehatan keluarga, lingkungan, bahkan negara kita harus kita jaga. Jadi kalau memang ada riwayat itu kemudian sakit ya harap segera lapor. Bisa ke rumah sakit terdekat, nanti bisa ke dokter terdekat, nanti ditindaklanjuti dengan lapor ke dinas
terdekat. Oke. Jadi ini untuk Indonesia tapi semoga aja tidak ada warga masyarakat Gunung Kidul yang terinfeksi virus corona. Namun apabila mungkin Anda merasakan gejala-gejala yang tadi sempat disampaikan, ada demam, terus ada batuk, ada pilek, mungkin sakit tenggorokan juga ya Pak. Ini langsung bisa melapor atau periksa ke pusat kesehatan terdekat gitu. Dan ternyata Pak waktunya cepat banget berlalu. Ternyata sudah pukul 12 aja nih. Sudah saatnya mungkin bincang-bincang kita seputar virus corona, atau mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan? Ya, jadi mungkin saya kembali tadi ya, pada pesan bahwa sekali yang pertama pesannya adalah jangan panik ya. Jangan panik. Ya meskipun kita gelisah boleh, tapi jangan panik. Kalau gelisah itu kan tanda orang waspada ya. Waspada. Ya, tapi kalau panik itu kan sudah seperti apa ya Mbak? Seperti sudah kalang kabut gitu ya Pak. Kontrolnya tidak ada, tidak kontrol. Jadi yang pertama adalah kita sistemnya sudah siap dan juga kita bisa menangkal virus ini. Dan yang ketiga adalah bahwa yang pertama adalah pola hidup sehat. Itu harus tetap diingat-ingat. Oke. Ya, jadi memang kunci utama adalah pola hidup yang sehat agar daya tahan tubuh kita juga nih tidak mudah terserang gitu. Bukan hanya virus corona, tapi kalau daya tahan tubuh sehat dan juga pola hidup yang sehat secara teratur, virus apapun gitu. Ya, apalagi sekarang kan di Gunung Kidul ada demam berdarah ya Pak. Demam berdarah ya. Jadi ada demam berdarah itu kan juga tidak bisa kita tutup mata. Jadi kita tidak bisa melihat hanya corona saja. Ada demam berdarah, ada TBC dan sebagainya, itu harus kita lihat juga. Ya, jadi kuncinya tetap semua itu adalah daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh gitu ya. Dan juga lingkungan yang bersih juga bersih, nih Pak. Kemudian ya kontrol lingkungan, kebersihan, sanitasi, higiene dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan ya untuk Kantong Waru Desi Raga semuanya. Jadi untuk kesehatan kita dan juga lingkungan kita, ya pola hidup sehat yang memang harus kita budayakan. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Wisnu Kuncoro selaku dokter spesialis paru dari RSUD Wonosari. Ini mudah-mudahan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul sehat gitu ya Pak. Amin, bukan hanya corona tapi TBC semuanya, dan juga penyakit-penyakit lainnya, demam berdarah juga tidak terinfeksi. Ya, apalagi gitu. Cuacanya kan seperti cuaca ini. Yang setiap hari hujan gitu membuat daya tahan tubuh yang mungkin kalau misalnya kita tidak pandai-pandai untuk menjaga, cepat sekali nih Pak virus flu. Oke, dan Kateri Sinerga, terima kasih untuk perhatian Anda. Mungkin ada yang pengen ikutan bergabung, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Wisnu Kuncoro, monggo kita buka line telepon di 0274393181. Masih akan kita tunggu di kesempatan siang kali ini. Sebelum kita tutup, tapi kayaknya belum, atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan nanti juga akan kita sampaikan ke Dr. Wisnu gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti saya tanyakan gitu ya Pak. Oke, terima kasih Dr. Wisnu atas hadir di Radio Suara Dek Sinerga, memberikan informasi-informasi dan juga pesan-pesan kepada masyarakat. Tapi sebelum kita tutup Pak, apakah dari RSUD Wonosari akan ada sosialisasi seputar virus corona ini? Kemarin ada aja, nanti masih kita rencanakan. Oke, masih akan direncanakan, tapi yang jelas masyarakat jangan panik gitu. Ya, yang pertama pesannya jangan panik dulu. Oke, jangan panik dulu. Karena banyak media kan, kalau kita lihat media kan mesti membesar-besarkan gitu ya Pak. Bisa benar, bisa tidak, bisa. Oke. Yang jelas untuk masyarakat Kabupaten Gunung Kidul nanti jaga pola hidup yang sehat, dan juga kalau mungkin Anda merasakan gejala-gejala itu bisa langsung datang aja di pusat-pusat kesehatan terdekat gitu. Terima kasih untuk Anda di Sinaga semuanya, masih di koleksi lagu pesona wisata menemani Anda. Terima kasih untuk Dr. Wisnu Kuncoro, saya Reza dan juga Dr. Wisnu Kuncoro pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pergi, sanggupkah engkau hidup sendiri bila ku tak